Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan minggu kedua, kita akan membahas mengenai obat saluran nafas. Ini untuk obat saluran nafas ini nanti materinya ada 5 materi atau 6 materi ya. Yang pertama mengenai obat antihistamin. Obat antihistamin itu kalau kita menyebutnya itu anti alergi. Kemudian obat dekongestan itu adalah obat yang melegakan nafas ya. Kemudian obat antitusif itu adalah obat batuk. Kemudian ekspektoran itu adalah pengencer dahak dan obat asma. Ya, kemudian untuk materinya ya langsung aja kita masuk ke pertama adalah obat antihistamin ya, obat antihistamin. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa antihistamin itu adalah obat yang digunakan untuk mengobati ya, antihistamin itu sama dengan obat alergi. Nah, kemudian obat antihistamin ini itu ada beberapa golongan ya, ada beberapa golongan. Ya, ada 2 golongan, yaitu yang pertama adalah golongan H1 yang kedua adalah golongan H2. Jadi ada 2 golongan ya, H1 dan H2. Kemudian yang golongan H1 ya, golongan H2 ini kalau dibaca adalah lengkapnya namanya itu golongan H2 blocker ya, golongan H2 blocker atau golongan H2 antagonis. Jadi ya istilah dalam farmakologi ya, golongan H2 blocker atau golongan H2 antagonis. Obat ini biasanya digunakan untuk menurunkan asam lambung. Jadi obat ini selain digunakan untuk mengobati alergi ya, ternyata juga bisa ternyata obat ini digunakan untuk menurunkan asam lambung atau obat saluran cerna. Ada 3 obat antihistamin golongan ini ya, itu adalah namanya itu simetidin, ranitidin, dan famotidin. Jadi namanya itu mirip ya, akhirnya din. Jadi obat ini ya, baik simetidin, ranitidin maupun famotidin ini termasuk obat antihistamin golongan H2 antagonis atau golongan H2 blocker. Jadi yang pertama ya, yang pertama adalah obat anti alergi atau antihistamin golongan H2 antagonis. Kemudian yang kedua golongan H1 antagonis. Ya, yang golongan H1 antagonis ini adalah golongan yang lebih umum ya, yang lebih banyak ya dipakai. Ya, lebih lazim dipakai sebagai obat anti alergi. Yang pertama adalah obat golongan H1 ini ya, mungkin akan kita bahas lebih sedikit ya tentang efek sampingnya ya, yaitu dia mempunyai sifat antihistaminik ya atau anti alergi ya. Kemudian dia juga mempunyai sifat sedatif ya. Sedatif itu adalah sifat yang membuat ngantuk atau sedasi. Kemudian untuk antihistamin sendiri itu mempunyai fungsi atau mempunyai kegunaan ya. Fungsi dari antihistamin itu apa ya? Fungsi dari antihistamin ya ini mungkin untuk materi ini mungkin tidak terlalu fokus ya kalau untuk perawat ya, yang ini mungkin tidak usah dipakai ya. Nah ini apa kegunaan dari antihistamin? Kegunaannya adalah sebagai banyak ya kegunaannya ya. Kegunaan itu banyak. Jadi kalau kita ringkas ya, obat antihistamin tadi ya, itu ada yang bisa digunakan untuk alergi ya, alergi. Dia reaksi alergi pada saluran nafas atau hidung. Jadi mungkin alergi itu cirinya adalah sering bersin ya dan sebagainya ya. Jadi itu fungsi pertama ya sebagai anti alergi. Kemudian yang kedua, antihistamin itu juga mempunyai fungsi untuk high fever ya. High fever itu adalah alergi karena cuaca. Ya misalnya kalau kita berada di tempat yang panas dingin ya,
tempat yang dingin mungkin kita jadi sering bersin ya, atau mungkin di tempat dingin kita kena flu. Itu namanya alergi cuaca. Jadi fungsi utama dari obat antihistamin ini adalah untuk reaksi alergi ya, sebenarnya fungsi utamanya. Baik itu alergi biasa ya, mungkin kena debu dan sebagainya ya, mungkin, atau alergi karena cuaca. Alergi karena cuaca itu namanya high fever ya, high fever. Kemudian alergi yang lain, jadi yang ketiga itu juga fokus alergi yang lain, yaitu alergi pada kulit. Ya, jadi misalnya kalau kita makan sesuatu makanan yang sensitif ya, misalnya makan ikan laut, mungkin makanan yang lain ya, pada beberapa orang itu timbul reaksi gatal atau alergi. Ya. Nah, alergi gatal ini tentunya alerginya pada kulit. Ya. Gatal ini kan kaitannya dengan indera peraba ya, indera kulit. Jadi reaksi alergi pada kulit. Jadi pada intinya ya ada 3 yang penting ya untuk obat-obat ini ya. Jadi obat-obat antihistamin itu digunakan untuk alergi ya, baik itu alergi karena cuaca, alergi karena makanan tertentu, dan alergi karena debu misalnya. Kemudian ada hal yang lain ya, yaitu bisa juga digunakan untuk mengobati mabuk perjalanan ya, bisa. Susah tidur ya, bisa juga. Ya, jadi kemudian alergi obat ya, jadi mungkin ada beberapa orang yang kalau minum obat tertentu ya, misalnya minum antibiotik ya, itu gatal-gatal ya, itu juga bisa ya digunakan obat golongan antihistamin ini. Kemudian anafilaksis. Anafilaksis itu adalah reaksi alergi juga sebenarnya. Jadi kalau ini kita Kalau ini kita golongkan ya, itu reaksi alergi itu ternyata macam-macam ya. Bisa karena alergi kulit ya, alergi obat ya, dan alergi yang berat itu namanya anafilaksis ya. Itu alergi berat ya. Anafilaksis itu adalah alergi yang berat ya. Yang berat. Biasanya orangnya kalau anafilaksis ini orangnya mengalami kondisi klinis yang berat ya, misalnya sampai pingsan ya, mungkin nafasnya ya, terganggu dan sebagainya. Itu namanya reaksi anafilaksis. Ya, jadi misalnya kalau ada orang yang divaksin ya, mungkin kemudian terjadi reaksi anafilaksis. Jadi vaksin itu kan termasuk obat ya, jadi kalau disuntikkan ada beberapa orang yang kalau divaksin itu kemudian dia jadi mengalami reaksi alergi ya, atau reaksi efek samping. Itu namanya reaksi anafilaksis kalau berat. Itu adalah kegunaan dari antihistamin ya, atau anti alergi. Jadi kegunaannya itu banyak ya, tapi pada prinsipnya antihistamin itu untuk mengobati alergi yang tadi, yang banyak tadi, macam-macam alergi tadi. Kemudian efek samping histamin itu banyak sebenarnya ya, tapi efek samping itu ringan ya, ringan dan tidak semua orang mengalami ya. Efek sampingnya misalnya mulutnya terasa kering ya, susah buang air kecil ya, susah BAB dan sebagainya. Kemudian ngantuk ya, ini adalah reaksi-reaksi kalau kita minum obat anti alergi ya, terutama obat-obat tertentu. Jadi obat-obat tertentu itu menyebabkan mulut kering, mungkin susah buang air kecil dan sebagainya. Kemudian untuk penggolongan antihistamin sendiri, jadi kalau kita menggolongkan ya, antihistamin ini agar kita mudah ya memahami obat-obat golongan antihistamin. Ya. Obat antihistamin itu ada 2 golongan, ya. Ada 2 golongan, yaitu golongan tradisional ya. Golongan tradisional ini antihistamin yang sudah lama dipakai ya. Kemudian golongan yang kedua itu golongan yang non tradisional atau golongan yang lebih baru ya. Ini ada beberapa istilah ya. Ada istilah non sedating dan ada istilah peripherally acting. Jadi antihistamin golongan golongan itu ada 2 golongan ya. Ada yang golongan non sedating. Nah, kenapa kok ada kata-kata non sedating? Ya, non sedating itu kan ada 2 penggalan kata ya, kata-kata non dan sedating sendiri. Sedating itu artinya ngantuk. Jadi kalau diistilahkan obat-obat anti alergi ini tidak menyebabkan ngantuk atau non sedasi, non sedating. Kenapa ada istilah peripherally acting? Ya, karena obat ini berefek pada saraf perifer, ya, pada saraf perifer. Kalau yang ini
namanya itu centrally acting ya, centrally acting ya. Jadi dia berefek pada saraf pusat. Jadi ini yang tradisional itu berefek pada saraf pusat atau centrally acting. Kemudian yang ini ya, yang non sedating ya, atau ini sedating ya, menyebabkan ngantuk ya, sedating. Ini menyebabkan ngantuk, dan yang non sedating. Nah, kalau yang menyebabkan ngantuk itu dia berefek di saraf pusat, ya, yang sedating ini. Tapi kalau yang non sedating, dia berefek di saraf tepi, ya, centrally acting. Jadi dia berefek di saraf pusat atau sentral itu pusat ya. Kalau yang ini perifer itu namanya, kalau diterjemahkan itu perifer itu saraf tepi, ya, saraf tepi atau peripel. Jadi saraf pusat atau saraf tepi. Nah, ini adalah penggolongan dari antihistamin. Ya, dari sini kita nanti akan mengetahui efeknya. Jadi kalau yang berefek di saraf pusat itu tentunya beda efeknya dengan yang di saraf tepi ya. Jadi tentunya efeknya beda. Bagaimana perbedaan antara antihistamin yang berada di kerjanya di saraf pusat dengan di saraf tepi, nanti kita akan lihat ya di sini. Oke, kemudian kita mulai dulu dengan antihistamin yang bekerja di saraf pusat ya. Jadi ini bekerjanya itu sebenarnya di saraf pusat dan saraf tepi ya. Jadi dua-duanya ya. Tapi di sini kalau kita agar mudah membedakannya, ini berefek sentral atau saraf pusat. Ya. Jadi golongan yang tradisional tadi ya, berefek di saraf pusat. Ya. Karena dia berefek di saraf pusat, ya, efeknya itu sifatnya itu efeknya lebih keras gitu ya. Kalau kita terjemahkan ya, lebih keras, ya, lebih kuat dan lebih banyak ya. Jadi dia mempunyai efek antikolinergik ya. Tadi itu menyebabkan mulut kering ya misalnya ya. Jadi dia karena efeknya itu di saraf pusat, dia menyebabkan mulut kering. Sehingga mungkin karena dia itu mempunyai efek dari saraf pusat kan namanya banyak ya, kerjanya itu banyak ke seluruh tubuh ya, dipandang lebih efektif ya sebenarnya ya, lebih efektif. Oke, kemudian apa contohnya ya? Contohnya itu apa ya? Obat-obat ini ya, contoh nama obatnya ya. Nama obatnya ini contohnya ini yang terkenal ini ya, diphenhydramin ya. Diphenhydramin ya, ini dan chlorpheniramine dan diphenhydramin. Jadi obat-obat ini itu digunakan untuk mengobati alergi. Ya, jadi kalau terutama ini ya, terutama diphenhydramin contohnya. Ini efek ngantuknya luar biasa kuat ya diphenhydramin. Contohnya Antimo ya. Antimo kemudian ini ya. Dimenhidrinat ya. Dimenhidrinat. Ya, ini adalah obat-obat tiga ini ya, diphenhydramin, chlorpheniramine, dimenhidrinat, itu adalah obat-obat anti alergi yang menyebabkan ngantuk ya, atau sedasi. Ya, dia menyebabkan ngantuk atau sedasi. Jadi ini kenapa begitu? Karena dia berefek di saraf pusat atau saraf sentral atau susunan saraf pusat. Nah, ini ada yang digunakan untuk mabuk perjalanan ya. Misalnya dia yang mabuk perjalanan tadi yang ini ya, di dimenhidrinat. Kalau CTM kita tahu ini namanya CTM ya. Kita tahu semua itu CTM itu ya, orang awam pun tahu ya namanya CTM ini atau chlorpheniramine. Disingkat chlorotrimeton atau CTM. Ini adalah obat anti alergi yang digunakan untuk mengobati orang yang bersin misalnya, bersin ya mungkin karena perubahan cuaca, ya mungkin karena kena debu dan sebagainya. Kalau tadi juga bisa ya untuk mengobati ini. Misalnya kita makan sesuatu kemudian gatel ya, bisa diobati dengan salah satu dari 3 macam obat ini. Ini adalah obat utama ya, obat utama dari golongan tradisional. Nah, ini contoh obatnya ya, mungkin kalau Anda beli di apotek ya, ini obatnya kayak Benadryl ya, mungkin CTM ya. Mungkin juga apa namanya itu Antimo ya juga ya. Antimo juga termasuk obat apa namanya itu? Antimo itu termasuk obat
Jadi antimo itu termasuk obat antihistamin yang digunakan juga untuk mengobati mabuk perjalanan. Ya. Antimo itu juga digunakan untuk pengobatan mabuk perjalanan. Nah, coba kita lihat ya untuk antimo sendiri. Di antimo ini tentunya sudah sering kita kenal ya, antimo untuk mabuk perjalanan. Ini gambarnya nggak ada ya. Coba ini antimo. Ini ternyata di nggak ada ya. Oke, jadi antimo contohnya ya. Kemudian yang kedua untuk antihistamin ini, tadi golongan yang kedua tadi sudah di awal saya tampilkan, yaitu golongan non sedating. Ya, tadi golongan non sedating. Golongan sedating itu adalah golongan yang berefek pada saraf tepi atau peripherally acting. Kalau di sini dari namanya, dari istilahnya kita bisa mengetahui bahwa obat ini obat ini tidak menyebabkan ngantuk gitu ya. Jadi non sedating. Kalau tadi ini kan menyebabkan ngantuk ya, kalau yang ini. Ya, sedating ya istilahnya ya. Kalau yang ini non sedating. Ini tidak menyebabkan ngantuk. Ya. Kenapa begitu? Karena dia berefek di saraf tepi ya, atau saraf perifer atau peripherally acting. Dan memang obat ini dikembangkan untuk mengurangi efek samping dari golongan tradisional, yaitu ngantuk atau sedasi. Jadi ini memang obat ini lebih modern ya. Nah kemudian obat ini selain dia tidak menyebabkan ngantuk, itu durasinya lama ya. Jadi durasinya itu lama. Durasinya itu lama atau kerjanya itu lebih lama ya. Kerjanya bisa sampai 24 jam. Nah, ini makanya obat ini diminum 1 kali 1 ya. Kalau yang CTM ya, Benadryl itu kan minumnya 3 kali. Kenapa begitu? Karena kerjanya lebih pendek. Jadi dia diminum berkali-kali agar kerjanya itu bertahan terus. Dalam sehari diminum 3 kali. Jadi dia tetap bertahan, bisa kerja terus. Tapi kalau yang ini, kalau yang cetirizine ini memang karena efeknya panjang, dia hanya diperlukan minum sekali aja ya, sama loratadine. Dan ini bisa dikatakan efektif ya, efisien ya bagi orang tertentu yang sibuk. Kemudian ini contoh-contoh obat antihistamin yang peripherally acting. Cetirizine ya, ini nama generik, ini nama paten ya, ini nama paten. Claritin, Ozen ini nama paten, loratadine ini nama generik ya. Jadi ini nama generik, ini nama paten gitu ya. Kemarin sudah saya singgung ya mengenai nama generik itu apa, nama paten apa. Jadi mungkin Anda kadang-kadang melihatnya nama paten ya. Sebenarnya ini isinya cetirizine ya. Ozen itu isinya cetirizine. Oke ya, itu mengenai golongan obat antihistamin. Nah, kemudian yang untuk perawat bagaimana ya, perawat itu edukasi ke pasien ya. Jadi kalau perawat itu kan nanti kerja di rumah sakit itu pasti akan ketemu dengan obat dan pasien ya. Jadi pasien yang memerlukan obat. Jadi mungkin Anda nanti mau nggak mau harus mengedukasi pasien ya ketika menyerahkan obat ke pasien di rawat inap terutama ya. Nah, untuk obat-obat seperti ini ya yang perlu diperhatikan, terutama yang sedasing ya, yang tradisional itu menimbulkan reaksi negatif yang tidak nyaman, misalnya tidak fokus ya, tidak fokus atau ngantuk. Jadi orang itu kalau ngantuk atau sedasi ya, ini sedasi atau ngantuk, itu pasti tidak fokus ya. Hampir pasti kalau kita ngantuk itu tidak fokus. Sehingga disarankan untuk menghindari pekerjaan yang memerlukan fokus. Misalnya mengoperasikan mesin atau kendaraan berat. Nah, ini kan pekerjaan yang memerlukan fokus. Jadi kalau kita pekerjaannya itu beresiko dan berbahaya, kalau nggak fokus bisa terjadi insiden atau kecelakaan. Jadi nanti kalau ada orang yang mau minum obat ini ya diingatkan ya, kalau mau minum nggak usah naik motor misalnya, seperti itu ya. Atau naik sepeda ya, kalau ngantuk ya
resiko ngantuk itu, apalagi nyopir ya, itu lebih berbahaya lagi. Jadi itu yang perlu diperhatikan ya. Jadi ketika kita mengedukasi pasien terkait dengan obat-obat, misalnya CTM atau Antimo itu isinya diphenhydramine ya. Dia kalau makanya orang itu kalau mau bepergian minum Antimo itu kan terus dia ngantuk, ya, itu ngantuk. Karena memang obatnya ini centrally acting yang menyebabkan ngantuk. Dan harus diingatkan dia, jadi dia kalau memang orang itu kalau dalam perjalanan memang ya harus istirahat ya. Jadi misalnya naik bis harus istirahat. Jadi nggak masalah sih kalau ngantuk. Karena dia tidak sedang menjalankan mesin ya, tidak sedang menjalankan mesin. Ya ini namanya itu nursing implication ya. Jadi implikasi keperawat. Jadi implikasi keperawat itu memang didesain khusus ya agar perawat itu memperhatikan ya efek sampingnya. Kemudian apalagi ya diminum bersama makanan ya. Kenapa? Karena jadi kalau kita minum CTM itu kalau bisa ya minumnya dengan dalam keadaan perut itu terisi gitu ya. Jadi bukan perut kosong ya, karena untuk menghindari mual-mual. Jadi obat ini bisa menyebabkan mual-mual kalau kita minumnya pada saat perut kosong. Jadi kalau kita minum CTM, ya minum Antimo, minum Benadryl, minum diphenhydramine dan sebagainya ini, hindarilah minum obat dalam keadaan perut kosong. Kemudian kalau pas habis minum obat, habis minum CTM kok mulutnya kering, ya misalnya mulutnya kering dan mungkin tidak nyaman, ya bisa diatasi dengan mengunyah permen. Itu adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan ya oleh perawat ya, itu nursing implication ya, implikasi ke perawat. Dan yang kedua, golongan obat yang kedua ini obat saluran nafas ya. Kita masuk obat saluran nafas, jadi semuanya kaitannya dengan saluran nafas dan sebenarnya. Dekongestan. Dekongestan istilahnya itu dekongestan itu kalau bahasa Indonesia itu pelega nafas ya, namanya pelega nafas atau dekongestan. Pelega nafas. Pelega nafas atau dekongestan ya. Jadi kenapa kok dikatakan dia melegakan nafas? Karena dia efeknya itu melebarkan ya, melebarkan saluran nafas gitu. Jadi dia efeknya itu melebarkan saluran nafas. Nah, kenapa kok orang harus minum obat ini? Karena nafasnya itu tersumbat ya. Kalau orang kena pilek atau flu kan kadang-kadang dia susah bernafas ya. Jadi dia itu rasanya mau bernafas itu kok sempit ya saluran nafasnya, sehingga dikatakan dia perlu obat yang bisa melegakan nafas atau dekongestan. Jadi kalau tadi itu kaitannya dengan alergi ya, yang tadi yang pertama itu antihistamin, kalau sekarang kaitannya dengan kondisi di mana seorang itu kalau terkena flu ya, terkena pilek ya, atau dia mengalami gejala flu kok dia mau bernafas kok susah ya. Nah, jadi kegunaan dari dekongestan itu kalau orangnya itu mengalami hidung tersumbat ya. Hidungnya tersumbat. Di hidung tersumbat itu banyak penyebabnya ya, misalnya karena ada dahak ya, hidungnya tersumbat. Kemudian ya ini yang sering ini peradangan pada mukosa. Jadi mukosa itu radang, bengkak sehingga nafasnya jadi susah ya, yang kebanyakan ini. Ya. Jadi orang itu kalau terkena flu ya, mukosanya itu radang ya. Jadi di dalam saluran cernanya itu di lapisan mukosa itu dia radang ya, atau inflamasi, kemudian bengkak sehingga menyempit ya, saluran nafasnya menyempit. Akibatnya apa? Akibatnya ya terjadi kesulitan bernafas. Penyebab dari hal tersebut itu reaksi alergi ya, dan reaksi infeksi. Jadi orang itu kalau terkena infeksi pada saluran nafas ya, dia akan mengalami kondisi terjadi peradangan pada mukosa. Kemudian untuk dekongestan sendiri, itu ada dua golongan ya, yaitu golongan adrenergic. Ya. Golongan adrenergic itu cukup banyak ya jenisnya. Kemudian golongan kortikosteroid. Ya, jadi ini dua golongan ya, golongan adrenergic dan golongan kortikosteroid.
Nah, kemudian bisa juga digolongkan menjadi dua. Itu yang diminum atau oral ya. Oral itu diminum ya, misalnya tablet ya. Oral itu tablet ya, atau yang diminum ya, contohnya atau sirup ya. Itu adalah yang oral. Kemudian yang dihirup atau inhalasi. Inhalasi itu dihirup ya. Dihirup, kalau ini diminum ya, oral itu diminum, kalau inhalasi itu dihirup. Golongan ini ya, dua ini ya, nanti kita jelaskan lagi. Yang pertama adalah mengenai yang oral dulu ya, kita jelaskan yang oral dulu, yang diminum. Jadi obat, jadi kalau kita itu hidungnya tersumbat ya, kita mau minum obat, kita mau ngobati bisa dengan obat yang diminum itu bisa. Jadi mungkin ini lebih praktis ya, harganya juga terjangkau yang diminum ini. Misalnya nanti, jadi di sini contohnya adalah obat-obat ini ya, tapi ini kelebihannya itu durasinya lama. Ya, durasinya lama. Jadi obat minumnya itu durasinya, kemudian onsetnya lama. Artinya apa obat ini? Kalau diminum itu mungkin efeknya itu agak lama, 1 jam, mungkin setengah jam lebih ya. Tapi dia mempunyai efek yang lama ya. Jadi mula kerjanya lama, efeknya juga lama. Nah, kelemahannya adalah dia efeknya kurang poten ya. Kurang poten, kurang bagus, ya. Kurang kuat dibanding dengan yang dihirup. Dia kurang kuat. Jadi kalau tadi kan ada yang dihirup, ada yang diminum. Kalau yang diminum ini dia itu kurang kuat dibanding dengan yang dihirup, ya, yang dihirup. Yang ini yang dihirup. Yang lewat lewat hidung. Ya. Kemudian ada golongan ini, contohnya ini ya, phenylephrine dan pseudoephedrine. Phenylephrine dan pseudoephedrine. Ini adalah obat yang digunakan untuk menghilangkan untuk mengobati hidung tersumbat ya. Phenylephrine dan pseudoephedrine. Nah, ini ya obatnya ini. Obatnya ini contohnya ini Sudafed ya, Triaminic ya. Ini Triaminic ini terkenal ya, isinya pseudoephedrine ya. Nipe ini isinya juga pseudoephedrine ini ya. Phenylephrine atau pseudoephedrine. Kalau ini untuk bayi. Jadi bayi itu kan sering ya. Bayi itu sangat sering ya kena flu, kemudian hidungnya tersumbat ya. Obatnya itu pseudoephedrine. Nah, ini bentuknya drop ya, sirup ya, semacam sirup tapi memberikannya itu lewat drop ya, lewat tetes atau drop. Ini yang oral ya, diminum ya, oral. Ya, ini lebih umum dipakai ya. Ini juga sama ya, ini bentuknya untuk bayi ya, drop atau sirup ya. Jadi dia nggak pakai sendok ya. Jadi waktu ngasihkan ke bayi nggak pakai sendok, atau anak kecil nggak pakai sendok. Dia pakainya tetes atau drop. Kalau ini obat minum ya, oral. Ya ini oral sama sih, ini oral ya. Jadi ini adalah dekongestan ya, adrenergic ya. Pseudoephedrine dan epinephrine. Karena banyak, yang merek yang lain itu banyak. Kemudian yang kedua itu tadi yang dihirup atau dimasukkan ke dalam mulut, ya, yang dimasukkan ke dalam mulut, atau inhaled, ya, inhalasi ya, lewat mulut. Ini ada golongan adrenergic juga ya, dan ada golongan kortikosteroid ya, atau steroid atau kortikosteroid ya. Kortikosteroid. Ya, kortikosteroid atau steroid. Nah, kelebihan dari obat ini dibanding yang ini ya, kelebihannya apa? Kelebihannya itu dia efeknya cepat ya, onsetnya cepat ya. Jadi kalau dipakai langsung berefek gitu, gampangnya gitu ya. Kalau yang dihirup ini, jadi kalau juga lebih poten, lebih kuat efeknya. Jadi kelebihannya itu. Nah, tapi kelemahannya kalau dipakai beberapa hari itu kambuh, dia gampang kambuh. Jadi begitu sembuh kambuh, begitu sembuh kambuh. Jadi namanya rebound. Ya. Jadi efek reboundnya itu kuat. Jadi makanya kalau bisa, kalau pakai obat ini ya sehari 2 hari aja. Ya, kalau 3-4 hari nanti begitu berefek, cepat efeknya, kemudian dia bisa rebound atau kambuh lagi. Jadi hidungnya tersumbat lagi, cepat, itu namanya efek rebound. Itu golongan yang dihirup ya, kelebihannya itu ya, kelebihannya.
Nah, ini contoh obatnya ya, contoh obatnya mungkin Anda juga sudah pernah mendengar ya obat-obat ini. Ya. Kalau yang adrenergic itu contohnya Vicks ya, Vicks inhaler. Jadi kalau kita beli ke apotek ya, mungkin banyak sekali orang, hampir semua orang tahu ya apa itu Vicks ya. Itu apa sih? Sebenarnya Vicks itu sebenarnya dekongestan sebenarnya. Yang inhaler ya, yang golongan dekongestan golongan adrenergic ya. Jadi sebenarnya kalau kita ke apotek beli yang golongan adrenergic itu yang banyak yang udah tahu ya ini Vicks ya. Vicks itu isinya sebenarnya ephedrine ya, ephedrine ya, sebenarnya isinya ephedrine. Ini yang umum ya, mungkin yang banyak. Kemudian yang kedua itu contohnya oxymetazoline ya, atau Afrin. Ya, ini juga ada banyak di apotek ya, tapi yang banyak itu ephedrine ini ya, yang mungkin semua orang juga apa namanya itu tahu apa itu Vicks ya. Nah, ini Vicks itu ada yang menghirupnya itu pakai dioleskan dulu yang namanya Vicks Vaporub ini ya. Ini juga ephedrine isinya ya. Ini adalah obat paten ya semuanya ya. Afrin ini obat paten ya. Isinya kalau ini isinya itu oxymetazoline ya, ini ya, oxymetazoline. Obat paten ya. Nama paten ya. Vicks itu nama paten ya. Afrin itu nama paten. Itu ya, itu adalah apa? Adrenergic ya, obat dekongestan yang dihirup yang termasuk golongan adrenergic. Dan golongan yang steroid ya, yang steroid. Ya, ini biasanya harganya mahal yang steroid ini ya. Dan banyak sekali ya. Jumlah itu mungkin lebih dari 6 atau mungkin lebih dari hampir 10 macam ya. Jadi banyak sekali mereknya yang corticosteroid ini. Banyak sekali. Contohnya Nasonex, Avamis dan sebagainya. Nah, ini isinya apa obat ini? Nah, ini isinya adalah corticosteroid ya. Corticosteroid itu misalnya fluticasone atau Nasonex ya. Mometa Avamis itu ini ya isinya Avamis ini isinya fluticasone ya. Kalau ini isinya ini apa? Avamis ya isinya Avamis isinya fluticasone, Nasonex isinya mometasone. Di isinya ini isinya mometasone, ini isinya fluticasone. Ini apa? Corticosteroid. Ya, corticosteroid. Obat dekongestan yang golongan corticosteroid dan dia dihirup. Oke, bagaimana cara kerja obat ini? Cara pekerjanya adalah dia bekerja di pembuluh darah, ya. Di sinus, ya. Di sinus itu di hidung bagian dalam, ya. Itu ya. Jadi dia cara kerjanya seperti itu. Nah, fungsinya adalah dia melebarkan pembuluh darah di sekitar nasal atau hidung, ya. Sehingga terjadi efeknya itu saluran nafasnya lebih lebar dan mempermudah pengeluaran darah. Ya. Atau dia bisa dikatakan melegakan hidung yang tersumbat. Jadi ini adalah apa namanya obat cara kerjanya ya, cara kerjanya. Cara kerjanya itu sekali lagi melebarkan pembuluh darah di sekitar hidung. Kemudian untuk kegunaan terapinya ya, tadi kegunaan terapinya ini banyak ya tadi ya. Kegunaan terapi itu untuk obat-obat flu ya, biasanya obat-obat flu aja, gampangnya ngobati flu. Di mana disertai dengan hidung tersumbat ya, termasuk flu karena alergi ya, kemudian hidungnya tersumbat. Jadi gunanya untuk itu. Tadi kalau yang dekongestan itu gunanya untuk mengobati hidung tersumbat karena flu gampangnya seperti itu. Oke, kemudian ini yang perlu diperhatikan itu apa ya? Ini ya perlu sekali ya perawat tahu ya. Kalau kita minum obat flu yang isinya itu melegakan nafas itu efek sampingnya cukup banyak ya. Termasuk efek-efek ke kardiovaskuler, ke jantung dan pembuluh darah, yaitu hipertensi ya.
palpitasi. Ya. Palpitasi itu jantungnya itu lebih cepat. Ya. Kemudian stimulasi saraf pusat, ya. Sehingga menyebabkan orang kadang-kadang sulit tidur. Ya. Jadi ini efek samping dari dekongestan. Ya. Kalau kita minum obat-obat tadi, ya, obat-obat tadi kalau kita minum itu menyebabkan reaksi apa namanya itu, reaksi negatif, ya, reaksi negatif. Yaitu kalau orangnya nggak tahan, ya dia bisa deg-degan, ya, palpitasi atau deg-degan, ya, atau bahkan terjadi kenaikan tekanan darah. Sehingga hati-hati ya orang kalau hipertensi, kalau mau minum obat ini harus hati-hati. Kemudian hal yang perlu diperhatikan, ya, jadi kalau kita minum obat flu itu hati-hati, ya. Jadi kalau minum obat flu misalnya obat-obat terutama yang mengandung dekongestan, ya, itu hati-hati, ya, sebaiknya dihindari, ya. Sesuatu yang menyebabkan efeknya double, misalnya minum kopi, ya, contohnya. Jadi kalau kita minum obat flu kan banyak, ya, misalnya Neosep, ya, misalnya, apalagi ya banyak, ya. Itu hampir semuanya obat flu itu mengandung dekongestan, ya, hampir semuanya. Jadi kalau minum obat flu sebaiknya ya jangan minum kopi sebaiknya. Karena kopi itu juga obat yang bisa menyebabkan efek ke apa namanya itu, efek ke jantung dan pembuluh darah, yaitu terjadi palpitasi, jadi deg-degan itu, ya, kopi. Kalau nggak tahan bisa jadi masalah, ya. Jadi hindari minum kopi. Jadi itu hal yang pertama kali diingat, ya, kalau kita minum obat flu seperti Neosep, ya, banyak, ya, Decolgen itu, ya, macam-macam itu hati-hati aja. Kalau bisa ya jangan minum kopi kalau bisa diusahakan. Ini namanya apa tadi? Nursing implication, ya, implikasi keperawatan. Kemudian yang ketiga adalah antitusif, ya, antitusif. Antitusif ini adalah obat batuk gitu, ya, obat batuk atau antitusif. Obat batuk atau antitusif. Nah, ini adalah banyak, ya. Obat ini banyak sekali dipakai, ya. Yang namanya batuk, ya. Obat batuk itu banyak sekali dipakai di klinik, dalam klinik. Ya. Nah, kemudian ada dua jenis obat batuk, ya. Yang pertama yang digunakan untuk batuk produktif, dan yang kedua yang digunakan untuk batuk non produktif. Jadi obat batuk itu ada dua, ya. Batuk produktif itu namanya batuk berdahak, ya. Namanya produktif memproduksi dahak, ya. Produktif memproduksi dahak. Jadi dikatakan dia obat apa namanya itu, batuk berdahak. Karena dia memproduksi dahak, waktu batuk dikeluarkan dahaknya. Dan yang kedua, batuk tidak produktif atau batuk kering. Ya, kenapa kok dikatakan tidak produktif? Karena dia tidak memproduksi dahak. Atau istilahnya itu batuk kering. Ya, jadi itu adalah dua jenis batuk itu, ya. Jadi mungkin perlu kita sepakati dulu istilah batuk. Nah, kalau batuk-batuk yang produktif itu sebenarnya baik. Jadi kalau orang batuk itu sebenarnya hal yang positif, ya. Kalau batuknya itu produktif, ya. Karena dia akan mengeluarkan dahak dan benda asing yang berbahaya, yang tidak baik buat tubuh kita. Sehingga dikatakan batuk itu sebenarnya kalau tidak mengganggu ya jangan dihilangkan, ya. Sebaiknya dibiarkan aja asal tidak mengganggu. Karena apa? Karena dia mengeluarkan hal yang tidak baik, misalnya dahak atau benda asing yang berbahaya. Nah, tetapi batuk memang harus dicegah kadang-kadang, ya, karena mungkin mengganggu. Orangnya nggak bisa tidur, ya. Malam-malam batuk terus, ya, nggak bisa tidur. Mungkin dia juga kerja, ya, batuk terus kan terganggu, ya. Jadi dia mungkin tidak fokus kalau kerja. Atau belajar nggak fokus karena batuk. Itu juga harus dihilangkan, ya. Alasan seperti itu bisa dipakai untuk meminum obat batuk. Kemudian batuk itu juga harus cegah misalnya karena operasi. Jadi kalau ada orang operasi dibuka apa namanya itu laparotomi, ya, misalnya dibuka bagian perutnya mungkin, ya, itu dijahit, ya, itu nggak boleh batuk dia. Kalau batuk berbahaya sekali, ya, bisa terjadi luka, ya.
reaksi batuk itu menyertakan otot-otot di seluruh bagian bawah perut ya, terutama di perut. Kalau dia habis operasi ya sangat berisiko ya, sehingga batuk itu harus dicegah. Ya, misalnya operasi hernia, ya laparotomi, buka perut dan sebagainya itu harus dihindari terjadinya batuk ya. Oke, kemudian untuk obat batuk sendiri ya, ini yang dikatakan obat batuk kering tadi ya, yang digunakan untuk mengurangi batuk ya. Ini obat ini pada prinsipnya adalah digunakan untuk mengobati batuk kering atau tidak produktif. Ini ada dua ya, yaitu golongan narkotik atau opioid dan golongan non narkotik atau non opioid. Ya, ini seperti itu. Nah, kemudian ini contohnya ini kodein ya, kodipron, yang narkotik. Jadi narkotik, golongan narkotik. Jadi obat ini dia harus dibeli dengan resep dokter ya, namanya didapat dengan resep dokter. Dengan resep dokter ya. Karena golongan narkotik itu namanya kodein dan kodipron. Kemudian yang non opioid ya, yang non opioid yang bukan golongan narkotik, contohnya dextromethorphan. Ya, dextro. Ya, dextro ini sebenarnya obat yang dikombinasikan dengan obat lain ya, misalnya Vicks ya. Vicks formula 44 ya. Vicks formula 44 itu mungkin komik ya, mungkin ya mengandung obat komik itu mengandung dextromethorphan ya, komik. Kemudian ini mengandung dextromethorphan juga ya, Vicks formula 44 ya. Itu mengandung dextromethorphan. Vicks formula ya, Vicks itu mengandung dextro. Dextro itu adalah antitusif ya. Ya. Pak ya, Vicks formula. Ini ya, ini mengandung. Nah, ini mengandung apa? Oh, ini bukan ya. Dia mengandung apa namanya itu? Mengandung dextro ya, contohnya ini tadi ya. Contohnya apa namanya itu? Vicks ya, Vicks formula 44. Kemudian untuk ya mungkin kita bisa melihat di sini ya. Kita kasih contoh aja di sini ya, Vicks itu. Ya, ini mungkin lebih mudah ya, Vicks ya, contohnya ya. Vicks formula 44 ya, ini. Ya, ini. Ya, ini mengandung dia obat apa namanya itu, Vicks ini mengandung dextromethorphan ya. Kita lihat ya, obat ini mengandung dextromethorphan. Dextromethorphan itu adalah obat antitusif ya, obat antitusif dextromethorphan itu. Antitusif. Ini mengandung dextromethorphan. Baik ya. Kemudian yang kedua ya, hanya dextro aja ya. Jadi obat ini hanya dextro aja. Ini Vicks ya. Kemudian nursing implication ya, implikasi perawat ya sama tadi ya. Dia tidak sama seperti kalau kita minum obat antihistamin atau anti alergi ya, tidak boleh mengoperasikan kendaraan karena menyebabkan sedasi ya, atau ngantuk. Ya. Jadi kemudian untuk yang keempat ya, yaitu obat-obat golongan ekspektoran ya, obat-obat golongan ekspektoran atau obat-obat
pengencer dahak ya, obat pengencer dahak atau ekspektoran pengencer dahak. Ekspektoran ini digunakan fungsinya untuk fungsi ada dua ya, fungsi ada dua. Yang pertama untuk mengeluarkan dahak, ya, yang kedua untuk mengurangi kekentalan dahak atau mengencerkan dahak, ya, mengencerkan ya, mengurangi kekentalan atau bisa juga mengencerkan dahak, mengencerkan dahak. Ya, jadi fungsinya dua ya, mengurangi kekentalan dahak dan mengencerkan dahak dan mengeluarkan dahak. Jadi kalau dahaknya encer otomatis mudah dikeluarkan atau gampang dikeluarkan. Kemudian obat ini mungkin ya ini langsung aja ya. Contoh-contohnya ya, contoh-contohnya ini. Contohnya adalah ini ya, mungkin Anda pernah ya beli obat-obat ini ya, Bisolfon ya, Mucopek, Fluimucil, Ambroxol, Vectrin ya, ini kalau di nama generiknya ini ya, Bromhexin ya, ini Bromhexin, Ambroxol ya, ini pengencer dahak ya, Acetylcysteine, ya, Erdostein, pengencer dahak ya, Glyceryl glycolat itu pengencer dahak. Jadi prinsipnya obat ini digunakan untuk mengobati orang yang ada dahaknya gitu ya, yang ada dahaknya. Namanya ekspektoran ya. Namanya ekspektoran. Nah, nama ekspektoran itu bisa juga bersifat mukolitik ya. Mukolitik itu mengencerkan dahak ya, mukolitik atau mengencerkan dahak. Ini obatnya ini ya, Bisolfon ya, Mucopek ya, Fluimucil, Ambroxol dan sebagainya. Nah, itu adalah obat-obat apa namanya itu? Pengencer dahak. Ya. Jadi dia itu fungsinya kalau dahaknya encer, tentunya dahak yang mudah dikeluarkan. Jadi fungsinya dua ya, mengencerkan dan mengeluarkan dahak. Jadi obat batuk itu ada dua ya, simpulannya ya. Jadi obat batuk tadi ya, obat batuk ini ada dua ya, yang ini tadi. Yang golongan narkotik ya dan golongan non narkotik. Ya, kalau yang non narkotik itu contohnya ini ya. Contohnya apa? Fake formula. Banyak ya, contohnya banyak sekali obat-obat yang isinya dextrometron itu banyak ya. Komik itu juga isinya dextro ya. Komix. Oke, itu materi pertama ya terkait dengan obat-obat saluran nafas. Saya apa namanya itu akhiri ya untuk materi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.